Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Teman-teman ya, air menjadi syarat ya utama tumbuhnya pohon durian, teman-teman. Jadi air itu memegang peranan sangat penting, menjadi syarat nomor 1 ya, sebesar 49% ya. Kemudian diikuti dengan sinar matahari, kemudian sisanya adalah nutrisi. Tapi kenapa kalau menjadi syarat utama ya di kebun kami ya, teman-teman tidak melihat ya sistem irigasinya? Tentu ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Ya, teman-teman, ya, sistem irigasi yang kami pakai kebun kami yang bukan sawah ya, bukan sawah, jadi pekarangan ya. Kebun pertama dan kedua itu kami tetap melakukan penyiraman, tetapi kami memang tidak menginstal sistem irigasi pemipaan ya, langsung misalnya di pohon, di setiap pohon itu ada pipa, enggak. Kenapa teman-teman? Yang pertama dulu memang kami keterbatasan dana. Ya, dana kami sangat terbatas. Kami lebih fokus kepada pembelian bibit, kemudian perawatan dan tenaga kerja. Fokus kami ke arah sana. Dan penyiramannya bagaimana? Kami tetap ya menggunakan penyiraman dengan memasang beberapa titik itu keran, teman-teman. Jadi kita menyiramnya manual satu persatu. Yang mengerjakan siapa? Karyawan kami. Ya. Yang mengerjakan adalah karyawan kami, teman-teman. Ya. Itu yang kami kerjakan. Nah, ternyata apa yang kami kerjakan itu banyak hikmah yang kami dapat, teman-teman ya. Hikmah salah satu yang paling penting itu kami ya sering menjumpai kebun-kebun yang kami rawat itu dari awal banyak yang sudah menginstal sistem irigasi, tetapi akhirnya ini banyak yang kami bongkar. Karena apa, teman-teman? Karena tidak memperhitungkan berapa kebutuhan ketika tanaman itu sudah besar, sudah usia 5 tahun. Ini tidak diperhitungkan, teman-teman. Mereka kebanyakan hanya menginstal di saat tanam. Ya, kebutuhannya tentu ya, tanaman yang masih kecil itu kebutuhannya sedikit. Sehingga ya, karena tidak memikirkan di depan, ke depannya, maka sistem yang di pemipaan yang dipakai akhirnya banyak kesalahan. Intinya pipa yang digunakan kurang support, ya, kurang mendukung kebutuhan air di kebun. Perlu teman-teman ketahui ya, pohon di tempat kami yang usia 4 tahun ini, yang sebesar ini teman-teman, ya, kebutuhan airnya itu setiap 3 hari sekali itu kurang lebih 400 sampai 500 liter, teman-teman. 400 sampai 500 liter setiap 3 hari sekali. Ya, segede ini. Ini pengalaman kami. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak instalasi pengairan di kebun durian itu dibongkar? Karena ya itu tadi, mereka menginstal, mereka membangun instalasi ini tidak pernah kebayang atau memikirkan berapa liter nanti ketika tanaman sudah besar. Ya, sudah besar. Nah, contoh nyata. Di tempatnya Pak Kuwu, sekarang instalasi nggak dipakai, teman-teman.
Karena apa? Kebun seluas di Pak Kuwu itu kapasitas tandon airnya hanya 6 kali 2, jadi 12.000. Padahal pohon yang diairi ada 400. Ya, akhirnya instalasinya nggak terpakai, teman-teman. Tidak mendukung kebutuhan air untuk setiap pohon durian. Dan saya sampai hari ini kami sering masih menjumpai seperti itu. Kadang-kadang kami pun juga memberikan komentar. Sudahkah pernah dihitung berapa kebutuhan? Enggak tahu. Kalau jawabannya enggak tahu, pasti nanti akan dibongkar. Nah, kalau sudah dibongkar, berapa uang yang hilang? Ya, berapa biaya untuk membeli pipa, membeli pompa dan lain sebagainya, bahkan membuat tandon dan lain sebagainya. Ya, karena itulah alasan yang pertama karena mahal, kemudian alasan itu juga yang mendorong kami sampai usia 4 tahun kami belum membuat sistem irigasi untuk penyiraman. Karena ya itu tadi, pertama modalnya belum cukup. Tapi ke depan kami yakin dengan pohon sebesar ini misalnya. Kami punya 100 pohon. Tinggal dikalikan aja 100 pohon kali 500.000 berarti 50.000 liter atau 50 meter kubik setiap 3 hari sekali. Dari sana nanti kita akan tahu, teman-teman, berapa pipa induk yang harus kita pasang, berapa kapasitas pompa yang harus dibeli. Nah, ini penting, teman-teman, ya. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena memang fakta di lapangan kami jumpai, ya, pipa yang diinstal kecil-kecil, teman-teman. Memang cukup untuk pohon kecil yang mungkin sehari hanya perlu mungkin 2-3 hari perlu 50 liter. Tapi ingat bahwa 5 tahun yang akan datang kebutuhan air itu akan meloncat bisa sampai ke 10 kali lipat, teman-teman. Ya, karena itu hati-hati. Ya, ketika kita membangun sistem irigasi pada kebun durian, pertimbangkan masa-masa jangka panjang, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Karena pohon yang lebih besar dari ini kebutuhannya pasti jauh lebih banyak, teman. Jauh lebih banyak. Ya. Itu, teman-teman, ya. Kenapa sampai hari ini kami tidak menginstal sistem irigasi di kebun? Yang pertama ya karena memang dananya belum ada. Pertimbangan yang kedua, kami ingin tahu berapa the real kebutuhan air pohon durian minimal usia 5 tahun. Oke, teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan, ya, hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat berkebun durian bersama Dewani Duren dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringintulu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Dewani Duren berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.